Perhatian, perhatian. Video baru Gus Handi akan segera dimulai. Persiapkan diri, hati dan pikiran yang jernih untuk melanjutkan menonton video ini. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman semua, kali ini teman-teman akan aku ajak untuk menilai, mencermati, menganalisa satu statement atau satu pendapat dari tokoh yang dianggap besar dalam dunia kekristenan. Tapi sebenarnya kalau menurutku yang besar bukan ketokohannya, bukan otaknya, tapi sekedar badannya. Siapa lagi kalau bukan Saifuddin Ibrahim, atau yang lebih suka aku panggil dengan Mbah Udin. Tapi sebelumnya mari kita saksikan video berikut. Tolak dengan halus, bahkan juga dengan cara kasar sekalipun saya lakukan, karena dia berkali-kali, bahkan ketika saya ditangkap oleh polisi Desember 2017, saya didatangi oleh orang yang merayu saya untuk kembali kepada Islam, syahadat ulang. Ya, dengan mentah saya tolak, bahkan debat dengan saya. Hani Kristianto juga datang ke tempat saya waktu saya ditangkap di Bareskrim. Dia mau berdialog dengan saya, mengajak saya masuk Islam lagi. Saya bacakan satu ayat dalam Al-Quran, karena Hani Kristianto itu dia mu'alaf. Saya katakan orang Kristen masuk Islam itu terkutuk sampai hari kiamat, sampai Yesus datang untuk kedua kalinya. Dikutuk oleh Allah di dalam Al-Quran, wal yahkum ahlal injil bima anzalallahu fi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan Injil. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan Injil, maka mereka adalah orang fasik. Jadi orang Kristen masuk Islam fasik. Jadi dikutuk oleh Allah di dalam Al-Quran. Saya juga merasa aneh dengan ayat ini. Jadi akhirnya Hani Kristianto kabur. Itu tadi teman-teman video pelintiran Mbah Udin ya, yang mengatakan kalau orang Kristen masuk Islam itu dikutuk, terkutuk sampai hari kiamat. Lucu sekali Mbah Udin ini. Tapi sebelumnya aku bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyahkum al-injili bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi sebenarnya kalau dalam Al-Quran ini yang dimaksudkan ahlul Injil, pengikut Injil, orang-orang yang terikat dengan hukum-hukum dalam ajaran Injil ini adalah para pengikut Nabi Isa. Kalau dalam bahasa Bibelnya itu para pengikut Yesus gitu. Jadi di luar Bani Israel, karena para pengikut Nabi Isa ini adalah orang-orang dari kalangan Bani Israel. Di luar Bani Israel ini tentu tidak terikat dengan Injil. Jadi kalau Mbah Udin itu mengatakan kekristenan itu sebagai ahlul Injil, ini sangat lucu. Dalam Al-Quran tidak ada pernah tersebut terminologi tentang Kristen. Dalam Al-Quran itu pengikut Nabi Isa adalah kaum Nasoro dari kalangan Bani Israel. Kalau yang sekarang di Indonesia, kemudian yang hidup sekarang itu tentu bukan yang dimaksudkan ahlul Injil dalam Al-Quran ini.
Selain itu memang rasul-rasul terdahulu itu terutus lokal dan temporer. Artinya ketika para pengikut Nabi Isa yang dimaksudkan di Al-Quran ini adalah orang-orang yang terikat dengan hukum Injil, ini pun hanya berlaku untuk orang-orang terdahulu. Jadi yurisdiksinya, wilayah hukumnya itu hanya Bani Israel, itu pun berlaku untuk masa lalu. Pada saat Nabi Isa hidup dan sampai dengan turunnya Al-Quran. Jadi Mbak Udin sekali lagi melintir soal ini. Kalau Mbak Udin merasa sebagai ahli Injil, sebagai pengikut Nabi Isa, sebagai umatnya Yesus, padahal Mbak Udin bukan Israel, bukan Bani Israel, ini sangat lucu. Mungkin yang dimaksudkan ini Israel rohani gitu ya. Jadi Israel rohani yang kerap kata-kata rohani ini pernah kerap dilontarkan oleh Pak Martin Ali kalau sudah terpojok dalam sebuah diskusi. Jadi ada Israel rohani, ada salib rohani gitu ya. Jadi Mbak Udin jangan kepedean. Mbak Udin bukan Bani Israel masa lalu. Mbak Udin adalah Kristen. Dalam Al-Quran tidak ada terminologi Kristen. Sekali lagi yang dimaksudkan Ahlul Injil adalah para pengikut Nabi Isa dari kalangan Bani Israel yang tentu saat itu harus terikat dengan hukum-hukum yang ada di kalangan Bani Israel. Hukum-hukum hanya untuk masa lalu. Untuk yang sekarang, hukum itu sudah kadaluarsa. Karena setelah turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul universal dan sampai hari kiamat, maka wahyu-wahyu terdahulu yang bersifat lokal dan temporer itu sudah tidak berlaku. Jadi sekali lagi kesimpulan Bahudin ya, yang mengatakan orang Kristen masuk Islam itu terkutuk sampai hari kiamat, itu kesimpulan yang tidak berdasar. Itu kesimpulan yang sangat sesat. Karena dari ayat itu sudah jelas ya, yang dimaksudkan pengikut Nabi Isa itu adalah dari kalangan Bani Israel. Pengikut Yesus itu kalangan Bani Israel. Itu pun bisa kita temukan informasinya di Matius 15 ayat 24, bahwa Yesus diutus hanya untuk domba-domba dari Bani Israel. Makanya heran sekali ya orang yang seperti ini, yang kerap kali membuat satu tafsir pelintiran. Jadi tafsir pelintir Mbah Udin Kendir. Orang-orang yang suka memelintir seperti ini begitu dipuja-puja dan diagungkan oleh para penggemarnya. Kalau model-model menafsir seperti ini, kalau dibawa ke ruang diskusi akademik itu akan ditertawakan lah. Bahkan kalau dari kalangan Kristen sendiri yang jujur pada intelektual mentertawakan tafsiran-tafsiran pelintir seperti ini. Ini menunjukkan bahwa Mbah Udin ini sebenarnya hanya tokoh bualan sajalah, hanya penafsir bualan, penafsir yang suka melintir-melintir. Jadi kalau ada orang yang menganggap Mbah Udin ini sebagai guru besar Al-Quran, itu nonsen, mustahil. Mungkin yang lebih tepat itu bukan guru besar Al-Quran, tetapi guru besar Iqra fotokopian. Itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mi llama, se oscurece, sufro